إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد معاشر المسlimin rahimakumullah, hari ini adalah hari yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai hari yang terbaik. Inna min afdali ayyaumikum yaumul Jum'ah. Hari yang terbaik bagi kalian itu adalah hari Jumat. Untuk itulah mari sama-sama di hari Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan kita bisa membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita memang benar-benar adalah hamba-Nya. Hamba yang ketika disuruh untuk berzikir mengingat Allah, maka dia akan bersegera meninggalkan segala urusan dunianya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya, sehingga beliau adalah merupakan terjemahan hidup dari Al-Quran yang patut untuk kita teladani. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, hari-hari ketika di negeri ini begitu banyak bala bencana, musibah, wabah dan lain sebagainya, maka biarkan pada momentum ini kita mengambil pelajaran mahal, pelajaran yang begitu berharga, pelajaran yang begitu besar, bahwa ternyata yang ada di sekeliling kita ini tidak semuanya bisa kita kendalikan. Secerdas apapun kita, secanggih apapun teknologi yang kita miliki hari ini, tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika gunung memuntahkan isinya. Belum ada teknologi yang sampai hari ini sanggup dan mampu untuk menahannya. Manusia hanya bisa pasrah. Bahkan ketika pasir dan debu berhamburan di mana-mana, kita hanya bisa menunggu kapan ia akan berhenti, tanpa ada kemampuan kita untuk menghentikannya. Hadirin rahimakumullah, maka untuk itulah sudah selayaknya ketika yang ada di sekeliling kita ini tidak bisa kita kendalikan, maka kita sebagai manusia harusnya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menyombongkan kemampuan teknologi yang kita miliki hari ini, karena itu tidak ada apa-apanya. Mari pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kita kembali pada sejarah masa lalu, bagaimana tentang kepemimpinan di dalam Islam. Ada dua kisah. Kisah yang pertama yakni kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, yang disahihkan dalam Sahih Imam Bukhari.
bahwa ketika itu Anas bin Malik menyampaikan ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat persis seperti khatib saat ini. Kemudian ada seseorang yang berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan kami karena sudah sekian lama hujan tidak kunjung turun. Telah sekian lama hujan tidak hadir untuk kami. Paceklik habis harta kami ya Rasul." Maka pada khutbah Jumat itu Rasul kemudian berdoa, "Allahumma akhizna, Allahumma akhizna, Allahumma akhizna." Rasul mengulang sebanyak 3 kali. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Anas bin Malik yang mengisahkan, beliau menceritakan pada saat itu kondisi terik matahari yang sangat panas. Namun tiba-tiba selepas Nabi berdoa, maka hadirlah segumpalan awan yang berjalan dari belakang posisi kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin lama awan itu semakin banyak dan semakin tebal. Kemudian Anas mengisahkan, tidaklah kami keluar dari sholat Jumat kecuali kami pulang ke rumah kami dalam kondisi basah diguyur hujan. Selanjutnya disampaikan oleh Anas bin Malik juga ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat persis 1 pekan setelahnya. Anas mengisahkan bahwa hujan yang turun semenjak Rasul berdoa pada pekan yang lalu tidak kunjung berhenti sampai pekan berikutnya, hingga berdirilah seorang jamaah ketika itu, "Ya Rasulullah, tolong doakan, mintakan kepada Allah agar hujan itu berhenti." Ketika itu Rasulullah SAW pun langsung berdoa, "Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'alal aqad wal 'adam wal zirab wal 'awdiyah wa manabis sajad." Ketika Rasul berdoa itu, "Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekeliling kami, bukan menimpa kami. Ya Allah, turunkan hujan ini di benteng-benteng, di lembah-lembah, di bukit-bukit, dan di tempat tumbuhnya pepohonan." Anas bin Malik yang mengisahkan cerita itu kemudian menggambarkan bahwa awan tebal yang menyelimuti mereka ketika khutbah Jumat itu tiba-tiba pecah, menipis dan pergi satu persatu. Dan Anas bin Malik kemudian menggambarkan, tidaklah khutbah Jumat itu selesai kecuali saat pulang kami berjalan di bawah teriknya matahari. Hadirin rahimakumullah, inilah jawaban sebenarnya dari ketidakmampuan manusia terhadap alam yang ada di sekelilingnya. Karena kita tidak bisa melakukan semuanya dengan kecerdasan kita, dengan teknologi yang kita miliki. Ini jawabannya. Karena sungguh amat pentinglah keberadaan pemimpin-pemimpin yang saleh itu. Hanya dengan doanya selesai masalah seketika. Al-Imamul Adil yang dinilai adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu sama-sama bahwa Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil itu adalah merupakan satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yang mana ketika hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah saja. Untuk itu kalimat yang dikeluarkan pemimpin yang adil ini, kalimat yang begitu ampuh, maka doa yang dia panjatkan pun adalah doa yang akan langsung menembus arasnya Allah, yang akan didengar langsung oleh Allah dan akan dijawab seketika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah hikmah kepemimpinan yang saleh, pemimpin yang adil memimpin sebuah negeri. Kemudian kisah yang kedua,
ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau pulang dari negeri Syam yang saat itu Syam dipimpin oleh sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Ubadah pulang kembali ke kota Madinah yang saat itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika pulang itu Umar bertanya kepada Ubadah, "Wahai Ubadah, kenapa engkau meninggalkan negeri Syam dan kembali ke kota Madinah?" Ubadah seketika itu menjawab, "Ya Rasulullah, karena saya sering tidak sepaham dengan Muawiyah, padahal ini adalah hal yang wajar. Muawiyah itu pemimpin, sedang Ubadah adalah ulama besar, ahli ilmu. Perbedaan di antara mereka sebetulnya adalah hal yang biasa. Namun Ubadah memutuskan untuk kembali pulang ke Madinah." Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Umar lantas kemudian mengatakan dengan tegas, dengan kalimat yang begitu lugas kepada Ubadah, "Demi Allah, wahai Ubadah, kembalilah ke negeri Syam, karena tidak ada baiknya sebuah negeri itu tanpa keberadaan dan orang-orang soleh sepertimu." Kata Umar radhiyallahu anhu. Kenapa Umar bisa mengatakan demikian? Karena tadi beliau memahami tidak segala hal bisa diselesaikan dengan kecerdasan kita. Tidak segala hal bisa diselesaikan dengan teknologi canggih yang kita miliki hari ini. Ada kalimat-kalimat yang ampuh dari orang-orang soleh yang menggetarkan arasy Allah, yang akan menyelesaikan problem-problem yang terjadi pada umat ini. Lain sama Allahi la'arrah, kalau dia bersumpah, seorang yang soleh itu atas nama Allah, pasti akan Allah penuhi sumpah itu. Ini yang kita perlukan bagi negeri ini hari ini. Jemaah ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat, coba lihatlah betapa besarnya dan betapa mahalnya harga teknologi hanya sekedar mengusir awal, menggeser awal. Anggaran belanja di Jakarta di ibu kota kita dialokasikan 20 miliar, ditambah 8 miliar Badan Nasional Penanggulangan Bencana hanya untuk memodifikasi cuaca agar Jakarta tidak hujan dan agar Jakarta tidak banjir. Tapi bukti kuasa Allah, Allah yang Maha Kuasa, tetap turun hujan dan Jakarta tetap banjir. 28 miliar. Di saat itulah kita mulai paham, di saat itulah kita mulai mengerti betapa mahalnya harga sebuah doa. Rasul ketika itu hanya berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'ala al-akam wa 'ala al-'azab wa zira wa 'afiyah wa manabis saja. Kemudian hujan itu, awan itu bergeser dengan sendirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Qaf, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan." Dan kami turunkan dari langit itu air yang diberkahi, kata Allah. Hujan adalah air yang diberkahi. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan hujan sebagai sesuatu yang sangat diberkahi. Bahkan Nabi kalau hujan tiba, Nabi membuka sorbannya, kemudian bersama para sahabat beliau hujan-hujanan. Ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ini kita lakukan?" Rasul seketika itu menjawab, "Innahu hadis wa ahdi bi rabbi," kata Rasulullah. Dia hujan itu baru saja hadir dari Tuhannya. Inilah wujud Rasul mensyukuri nikmat keberkahan dari air hujan itu. Makanya seseorang tidak boleh untuk membenci hujan, mencaci hujan, mencerca hujan, apalagi menghentikan hujan dengan cara kemusyrikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini semuanya semakin meyakinkan kita tentang pentingnya pemimpin-pemimpin yang saleh. Tidak cukup dengan kecerdasan, tapi juga harus saleh. Tidak cukup dengan kesolehan, tapi ia harus cerdas dan memiliki ilmu. Karena dengan keilmuannya, kecerdasannya, kesolehannya, kemudian dia akan menghantarkan kita pada sebuah negeri yang insya Allah berkahi. Lihatlah negeri-negeri yang keberadaan para ulamanya, negeri-negeri yang dikawal orang-orang seperti Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, negeri-negeri yang memuliakan para ulamanya. Begitu Allah berkahi negeri-negeri itu. Lantas pertanyaan hari ini, bagaimana ketika sebuah negeri itu memusuhi para ulamanya? Itu cerminan negeri kita hari ini. Bagaimana ulama dimusuhi, ulama dikriminalisasi? Ini tugas kita sebagai umat, agar menyuarakan kepada pemimpin kita, penguasa kita, lewat apa saja. Bagaimana kemudian ke depan ulama diletakkan pada tempat tertinggi di bawah pemimpin itu, kalau bisa sejajar, sehingga ketika ada problem yang terjadi, seperti problem yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi SAW ketika selepas peninggalan Nabi, mereka sebagai khalifah, tetapi mereka lebih memuliakan ulama-ulama ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu kisah tambahan. 11 abad yang lalu, jauh di negeri Islam sana, di Andalusia, dengan ibu kotanya Cordova, tepatnya hari ini ada di Spanyol, tempat jejak kebesaran Islam. Negeri Andalusia melukiskan sejarah mulia, sejarah besar yang dapat menjadi tatanan pelajaran bagaimana hidup kita dalam bernegara, yang dipimpin oleh Khalifah Abdurrahman An-Nasir rahimahullah ta'ala. Beliau memimpin sepanjang 50 tahun dalam hidupnya, mengantarkan Andalusia sampai pada puncak kebesarannya. Abdurrahman bin An-Nasir rahimahullah ta'ala ketika memimpin, beliau sadar bahwa sebuah negeri tak akan pernah baik tanpa dikawal ulama-ulama besar, orang-orang yang ahli ilmu dalam membimbing, menyampaikan kebenaran pada umat. Lantas ketika itu diangkatlah oleh Abdurrahman bin An-Nasir rahimahullah seorang ulama yang bernama Munzir bin Sa'id Al-Baluti rahimahullah ta'ala untuk menjadi qadi, hakim tertinggi, dan terbukti dengan diangkatnya qadi Munzir bin Sa'id Al-Baluti rahimahullah ta'ala. Mereka berjalan beriringan mensejahterakan Andalusia ketika itu dengan tegaknya hukum-hukum Allah, dengan tegaknya syariat Allah, yang dengan itu dapat memberikan pelajaran ke seluruh Eropa dan menjadi contoh bagi peradaban dunia ketika itu. Dan inilah tugas kita, bagaimana caranya mengembalikan tatanan peradaban dunia itu kembali pada umat Islam. Dan ke depan mudah-mudahan dengan izin Allah, apa yang menjadi cita-cita besar umat Islam untuk kembali memimpin dunia, seperti halnya yang sudah dimulai oleh pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan. Beliau bersumpah 22 tahun yang lalu ketika beliau menjadi aktivis, kemudian bersumpah 12 tahun yang lalu ketika menjadi wali kota Istanbul bahwa saya akan mengembalikan Hagia Sophia menjadi milik umat Islam. Dan hari ini itu beliau buktikan. Dan setelah pelantikan itu, beliau juga bersumpah dengan kembalinya Hagia Sophia menjadi milik umat Islam, maka akan terbukalah jalan memerdekakan Al-Quds, insyaallah. Aku qauli hada wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi
هم أهل الصدق والوفاء ومن سار على نهجه فقد اهتدى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib wabil khusus kepada jemaah sekalian bahwa ternyata ketika manusia ini adalah makhluk yang lemah, Allah akan memberikan kita kekuatan. Bahwa ketika manusia ini adalah makhluk yang tersesat, Allah akan memberikan jalan petunjuknya. Dan ketika manusia itu dengan sengaja menjauh dari hukum-hukum Allah dengan Al-Quran, dengan syariat yang Allah turunkan yang harusnya itu akan kita ikuti, maka semakin jauh Allah akan menjauhkan cahaya dari dia. Inilah syariat yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut lainuha kannahariha la yazidu anha illa halik. Nabi menyebutnya sebagai mahazzatul bayda, jalan yang lurus dan jalan yang putih, yang begitu terang malamnya saja seperti siang, kata Rasulullah SAW. Begitu terang benderang syariat ini, begitu terang benderang hukum dalam Al-Quran jika diterapkan. Millah, dan inilah syariat, dan tidak ada seorang pun yang berpaling dari syariat dan hukum-hukum yang Allah turunkan itu, kecuali jika dia tidak mengikutinya maka dia akan celaka. Celaka keluarganya, celaka individunya, celaka bangsa dan negaranya, bahkan celaka seluruh muka bumi jika tanpa aturan wahyu dan syariat yang Allah turunkan. Oleh karenanya kita harus kembali sebagaimana kalimat Rasulullah SAW ketika Nabi menyampaikan berbagai macam musibah yang akan menimpa umat ini. 14 abad yang lalu Rasul telah menyampaikan musibah yang menimpa umat ini. Dan Nabi mengatakan, hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasul, sampai kalian mau kembali pada syariat agama kalian. Solusinya telah Rasul berikan 14 abad yang lalu. Ketika musibah menimpa kalian terus menerus, solusinya adalah hatta tarji'u ila dinikum, kembali pada syariat agama kalian, hukum-hukum yang Allah turunkan. Maka mari kita berdoa di waktu yang mustajab ini, mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahannya, bukan hukumannya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan atas segala khilaf, salah dan dosa kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma 'ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdud man khadala al-muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum
ilal adadi